Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam sejahtera semuanya. Masih bersama saya Gangsar Ali Daroni dan di sini saya bersama Ustadz Isa Abu Asma. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang zakat. Oke, seputar zakat. Kita bertanya pada Ustadz Isa Abu Asma. Gimana Ustadz? Sebenarnya tentang zakat itu seperti apa? Kemudian zakat fitrah itu sebenarnya dalam bentuk apa gitu? Oke, bismillah. Zakat itu pada prinsipnya ketika Rasulullah bersabda u'nuhum lihadal yaum, bahwa gembirakanlah, cukupkanlah fakir miskin pada hari itu, maksudnya Idul Fitri. Maka kemudian Rasulullah mengajarkan bahwa cukupilah hari itu dengan bahan makanan pokok sehingga mereka bisa ikut bergembira berhari raya Idul Fitri. Maka kemudian zakat itu memakai apa? Maka Rasulullah mengatakan kutil balad, harus memakai bahan makanan pokok. Kalau orang-orang Jazirah Arab, mereka punya makanan pokok gandum, kurma baik basah maupun kering ataupun keju. Sementara orang Indonesia pada umumnya beras. Ada orang Madura jagung, Sagu. Orang Ambon, Maluku, Papua sagu, dan orang Buton itu memakai kasbi. Kalau orang Jawa bilang singkong gitu. Jadi tergantung makanan-makanan di daerahnya gitu ya. Iya. Oke. Kalau ukurannya Ustaz, jadi berapa yang harus dibayarkan oleh zakat fitrah itu? Di antara 4 mazhab ada 3 mazhab, yakni adalah Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, itu memberikan keterangan apa yang dikatakan Rasulullah bahwa zakat itu 1 sok. Maka 1 sok itu terdiri dari 4 mud. 1 mud itu kalau diukur sekitar 7 sampai 7,5 on. Maka kemudian kalau dikali 4, maka zakat itu kalau dikonversikan kilogram jadi 2,75 sampai 3 kilo. Kalau liter berarti 3,5 liter. Itu untuk 3 mazhab. Ada 3 mazhab. Ada mazhab yang lain. Adapun mazhab Imam Hanafi, beliau mengatakan 1 sok itu adalah 3,8 kilogram. Beda. Jadi pendapat dari 3 mazhab tadi 2,75. Kalau yang dari Hanafi tadi 3,7 kilogram. 3,8. Oh, 3,8 kilogram. Jadi pendapatnya berbeda ya. Kalau gini Ustaz, ada pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh teman-teman itu, boleh nggak sih membayar zakat itu dalam bentuk uang? Nah gini, jadi ketika kita mengambil 3 mazhab tadi, maka harus kutil balad kan, harus dengan makanan pokok. Namun di masa-masa sekarang ini, seperti halnya misalnya Syekh Ali Jum'ah, beliau adalah mufti negara Mesir, beliau juga adalah dosen guru dari Ustadz Abdullah Somad. Itu justru beliau menganjurkan untuk membayar zakat dengan uang. Kenapa bisa seperti itu? Karena uang itu lebih luas, bisa lebih fleksibel, bisa dibelikan langsung barang untuk kebutuhan pokok berhari raya. Kalau zaman dulu pada masa Rasulullah, karena memang masih banyak sistem barter, sehingga kalau dapat gandum banyak bisa ditukar dengan minyak dan kebutuhan yang lainnya. Kalau hari ini ada fakir miskin mendapatkan beras banyak, ujung-ujungnya pasti dibawa ke pasar dijual lagi untuk beli minyak dan sebagainya. Maka Syekh Ali Jum'ah mengatakan, saya menganjurkan untuk membayar pakai uang. Padahal yang membolehkan membayar pakai itu adalah mazhab Imam Abu Hanifah. Sementara Syekh Ali Jum'ah ini mazhabnya pakai Imam Syafi'i. Ini menjadi pelajaran berharga bagi kita bahwa begitulah para ulama. Walaupun kemudian dia tidak bermazhab dengan 1 mazhab, tapi beliau sangat menghargai. Sementara untuk 3 mazhab yang lainnya, mereka fokus tetap membatasi zakat itu harus pakai kutil balad atau bahan makanan pokok. Hanya 1 yang memakai uang. Lah kalau kemudian Imam Abu Hanifah memakai uang, maka harus dikalikan dengan ukuran beliau 3,8 kg, katakanlah 4 kg. Misalnya berasnya 10.000 berarti kali 4 40.000 gitu. Jadi silahkan Anda memilih
ini masalah yang sudah selesai di tataran para ulama. Kita tinggal mencontoh, kita tinggal memilih mau pakai 3 mazhab, Maliki, Syafi'i, Hambali atau Imam Abu Hanifah, monggo silahkan. Dan ini sudah dicontohkan oleh para ulama-ulama terdahulu. Oke, jadi begitu luar biasanya ya, perbedaan pendapat itu seharusnya bukan digunakan untuk berdebat, tapi memang itu menjadi suatu hasanah dalam Islam ya. Betul. Ustaz. Oke. Terus gini Ustaz, ada banyak sekali pertanyaan kepada saya itu untuk ditanyakan mengenai waktu pembayaran zakat fitrah Ustaz. Jadi ada yang berpendapat itu enggak, bayar zakat itu harus 2 hari sebelum lebaran, itu harus gitu. Kalau yang sebelumnya nanti enggak sah. Lah itu apakah benar seperti itu Ustaz? Apakah harus 2 hari sebelum lebaran atau gimana itu? Tentang waktu, maka Rasulullah memberikan beberapa waktu afdol. Yang paling afdol itu adalah pagi hari sebelum sholat Idul Fitri. Itu yang afdolnya. Yang paling afdol. Ya, okay. Yaitu pagi hari sebelum Idul Fitri, mengambil sebuah dalil, man adzaha qabla sholah fahiya zakah makbulah. Barang siapa yang membayar zakatnya itu habis pagi menjelang salat Idul Fitri, itu dia zakat yang paling makbul. Oke. Wa man azzaha ba'da sholah, barang siapa yang membayarnya setelah sholat Idul Fitri, maka itu seperti sedekah biasa. Jadi bukan dianggap zakat lagi. Maka yang paling afdal adalah sesaat sebelum sholat Idul Fitri. Adapun yang kedua, biasanya orang-orang mengambil dari hadis Ibnu Umar, yang paling afdal itu 1 atau 2 hari sebelum lebaran. Okay. Jadi yang banyak. Wa kanu yu'tuna qabla al-fitri yauma aw yaumaini. Yang paling bagus itu 1 hari atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Namun ada hadis lagi dari Nafi, dari Imam Malik mengatakan al-yaumaini aw salasin. 2 atau 3 hari. Oke. Ketika kita membaca lagi, banyak ulama mengatakan boleh di awal waktu. Bahkan saya pernah melihat konferensi ulama sedunia di Doha, Qatar hari itu tahun 2014. Saya kebetulan 2014 akhir melewati Doha, Qatar dari Turki. Kami melihat beberapa ulama dunia justru melihat konflik Palestina Suriah misalnya yang begitu kelaparan. Beliau menyarankan untuk segera membayarkan zakat itu di awal Ramadan. Kenapa? Mereka udah kelaparan. Kalau tidak segera dibayar menyebabkan kematian. Nah, kalau kondisi sekarang di Indonesia yang sedang pandemi COVID-19 ini, banyak di wilayah itu terlockdown, terkarantina, banyak kehilangan pekerjaan, kehilangan bahan makanan, banyak yang kelaparan, maka ulama Indonesia pun menyarankan untuk segera membayarkan zakat di awal waktu. Untuk apa? Untuk bisa segera dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan. Adapun nanti di Idul Fitri kita bisa nambah dengan infak dan sedekah. Okay. Pelajarannya adalah sesaat sebelum sholat Idul Fitri atau 2-3 hari atau di awal Ramadan, ternyata ulama juga sudah selesai membahas. Tinggal kita mau memilih yang mana. Disitulah bahwa hasanah kekayaan syariat Islam itu kita bisa legowo ketika ternyata banyak ulama itu berbeda pendapat, namun mereka mempunyai dalil dasar, dan yang paling penting mereka bijaksana dalam menghadapi perbedaan ini. Mau di awal waktu, mau 2-3 hari atau sebelum sholat Idul Fitri. Itu adalah waktu yang diajarkan Rasulullah. Wallahu a'lam. Oke, yang jelas kan pasti pendapat ulama tersebut juga berdasarkan dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah kan. Betul. Oke, jadi intinya apa perbedaan itu tetaplah menjadi suatu hasanah Islam. Jadi bukan untuk diperdapatkan atau saling menyalahkan ya Ustaz. Oke, sangat menarik perbincangan kita pada hari ini, diskusi kita hari ini. Banyak yang bisa kita ambil dari diskusi kali ini, yaitu tentang zakat fitrah. Untuk teman-teman semua, semoga video ini dapat bermanfaat. Mari kita ambil yang baiknya dan kita laksanakan apa yang kiranya bisa diambil dari diskusi saya dengan Ustadz Isa Abu Asma. Sekian dari diskusi kali ini. Apabila ada salah kata dari kita, kami mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini supaya banyak yang mendapatkan manfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.